Halo Sobat JKN, kembali lagi bareng kita di podcast Siap JKN episode 2 season 4. Nah, kali ini kita akan membahas terkait alat bantu kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Nah, tentunya pasti Sobat JKN bertanya-tanya, apa saja sih alat bantu kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan, bagaimana alurnya, bagaimana cara klaimnya. Nah, kali ini kita akan bahas semuanya di podcast kali ini. Nah, kita sudah kedatangan narasumber yang pastinya sangat informatif. Nah, mungkin boleh perkenalan singkat dulu terlebih dahulu, Kak. Oh ya, halo Sobat JKN, perkenalkan nama saya Marlin Manukrante, teman-teman biasa memanggil saya dengan sebutan Marlin. Untuk jabatan saya di BPJS Kesehatan itu sebagai staf verifikator di kantor BPJS Kesehatan cabang Makale. Ya, oke, itu dia perkenalan singkatnya. Nah, mungkin mengawali pembahasan kita kali ini, Kak, mungkin boleh dijelaskan bagaimana dasar hukum terkait alat bantu kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Oh iya, terkait dasar hukum dalam pemberian alat bantu kesehatan itu diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023. Jadi dalam Peraturan Menteri Kesehatan itu dijelaskan terkait jenis alat beserta tarifnya yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Nah, adapun terkait jenis untuk alat bantu kesehatan itu seperti kacamata, protesa alat gerak, protesa gigi, kemudian alat bantu dengar, kemudian korset tulang belakang, penyangga leher beserta keruk. Banyak juga ternyata, Kak. Banyak. Terus bagaimana, Kak, alur untuk mendapatkan alat bantu kesehatan tersebut, Kak? Oke, bagi Sobat JKN yang ingin mendapatkan alat bantu kesehatan, tentunya alurnya itu seperti biasa. Sobat JKN harus kontak atau melakukan pemeriksaan diri terlebih dahulu ke FKTP seperti ke puskesmas, klinik, atau dokter praktek perorangan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter di FKTP, jika atas indikasi medis memang Sobat JKN membutuhkan penanganan lanjut ke dokter spesialis di rumah sakit, maka dokter di FKTP itu akan memberikan rujukan. Nah, setelah diberikan rujukan, peserta ke rumah sakit bertemu dengan dokter spesialistik di rumah sakit atau di poli. Setelah dilakukan pemeriksaan dan jika memang sesuai indikasi medis peserta membutuhkan alat bantu kesehatan, maka dokter spesialis itu akan meresepkan resep. Gitu, memang harus sesuai indikasi medis, Kak, ya? Iya. Nah, untuk alat bantu kesehatan yang bisa didapat itu kan ada alat bantu kesehatan yang bisa didapat di puskesmas, seperti misalnya protesa gigi palsu. Nah, itu bisa didapatkan di puskesmas, bisa juga didapatkan di rumah sakit. Nah, untuk kacamata itu Sobat JKN bisa mendapatkan di optik yang telah bekerja sama dengan BPJS. Untuk alurnya itu sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dari FKTP ke rumah sakit. Dari rumah sakit ketika dokter sudah meresepkan resep kacamata, peserta membawa resep tersebut ke optik yang terdekat yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, nanti di sana petugas optik akan memberikan kacamata sesuai dengan ukuran atau resep dari dokter spesialis yang ada di rumah sakit. Sementara untuk alat bantu lain seperti alat bantu dengar, kruk, Kolarnek, itu bisa didapatkan di vaskes tingkat lanjutan atau di rumah sakit. Gitu. Kalau untuk kacamata sendiri, Kak, kan kalau peserta BPJS kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu nanti untuk kacamata tarifnya apakah sama atau beda, Kak? Oke, baik. Untuk tarif untuk alat bantu kesehatan, khususnya untuk kacamata itu ditanggung berdasarkan hak kelas dari pasien. Misalnya kelas 3 itu ditanggung sebesar 165.000, untuk kelas 2 itu ditanggung 220.000, dan untuk kelas 3 itu ditanggung 330.000. Nah, ini diberikan paling cepat itu 2 tahun sekali, sesuai indikasi medis dan diresepkan oleh dokter spesialis mata. Berarti untuk yang misalkan alat bantu kesehatan yang lain, misalkan kayak protesa gigi atau alat bantu dengar, itu sama juga, Kak? Melihat hak kelas juga atau bagaimana? Oh, kalau untuk alat bantu kesehatan yang lain selain kacamata itu menggunakan tarif maksimal. Jadi misalnya alat bantu dengar itu tarif maksimal itu 1.100.000. Itu diberikan paling cepat 5 tahun sekali sesuai indikasi medis. Ada waktunya juga ya? Iya, sesuai indikasi medis dan diresepkan oleh dokter spesialis THT. Nah, untuk protesa alat gerak itu maksimal penjaminannya itu 2.750.000, itu diberikan paling cepat 5 tahun sekali.
atas indikasi medis dan diresepkan oleh dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kemudian untuk protesa gigi itu penjaminannya itu maksimal 1.100.000. Jadi itu diberikan paling cepat 2 tahun sekali atas indikasi medis dan diresepkan oleh dokter spesialis gigi. Kemudian untuk korset tulang belakang itu maksimal penjaminannya itu 385.000. Itu diberikan paling cepat 2 tahun sekali dan disesuaikan dengan indikasi medis. Kemudian untuk collar neck itu maksimal tarifnya yaitu 165.000, diberikan paling cepat 2 tahun, dan untuk crook itu maksimalnya 385.000 dan paling cepat diberikan dalam 5 tahun sekali. Berarti memang sudah ada tarif dan waktu klaimnya masing-masing, Kak, Iya. ya? Oke, jadi ini untuk prosedur mendapatkan kacamata itu sama ya, Kak, dengan prosedur untuk mendapatkan alat bantu dengar dengan alat bantu gerak? Iya, sama. Jadi alurnya sama dan dokter yang meresepkan itu disesuaikan dengan keluhan pasien. Misalnya dokter THT itu meresepkan alat bantu dengar, dokter mata untuk meresepkan kacamata, kemudian protesa gigi diresepkan oleh dokter gigi. Nah, jadi Sobat JKN, untuk mendapatkan alat bantu kesehatan itu, untuk dijamin oleh BPJS Kesehatan itu harus sesuai prosedur ya. Iya, jadi memang ada prosedurnya. Iya. Kemudian yang membedakan itu nanti ke dokter spesialisnya saja. Iya, betul. Nah, kemudian Kak, kalau misalkan untuk kelas 3 mendapatkan kacamata itu kan tarifnya 165.000. Apakah itu sudah termasuk dengan frame-nya atau hanya lensanya saja, Kak? Itu sudah include satu jaminan 100, misalnya kelas 3 165.000. Adapun misalnya tarif umum dari optiknya itu misalnya harga kacamatanya 200.000, berarti ada selisih yang harus ditanggung oleh pasien. Misalkan kita itu ngurus kacamata kan kelas 3 165.000. Kemudian biaya yang kita keluarkan itu 200.000, berarti memang masih harus nombok 35.000, Kak, ya? Iya. Kemudian Kak, kalau misalnya kita sudah urus kacamata, tiba-tiba mungkin 3 bulan kemudian kacamatanya tiba-tiba rusak, itu masih bisa dibuat ulang dan dijamin BPJS atau bagaimana, Kak? Masih bisa dibuat ulang, tapi penjaminannya tidak dijamin BPJS lagi. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa penjaminan kacamata itu paling cepat 2 tahun sekali. Berarti memang harus tetap menunggu 2 tahun ya. Jadi Iya, memang kalau sudah betul. urus kacamata, hati-hati menggunakan kacamata jangan sampai Iya, rusak. dijaga gitu. baik-baik. Iya, berarti Kak yang kacamata itu tadi kan kalau sekarang kan banyak juga yang pakai kacamata baca, itu kan pasti pakai lensa. Itu bisa dijamin sama BPJS juga atau bagaimana, Kak? Terkait kacamata baca itu sebenarnya itu tidak ditanggung ya, karena untuk kacamata itu ada ukuran standarnya yang bisa dijamin. Iya, di Permenkes nomor 3 tahun 2023 itu dijelaskan standar untuk penjaminan kacamata itu sesuai indikasi medis, di mana untuk ukuran spherisch itu harus 0,5 dan untuk ukuran silindris itu minimal 0,25. Berarti Kak kalau misalkan dia itu spherisch ya? Spherisch minimal 0,5. Berarti kalau misalkan di bawah itu kemudian kita mau bikin kacamata berarti memang nggak bisa ya? Nggak bisa, itu menjadi tanggungan pribadi. Berarti juga dia ada minimalnya 0,5 ya. Kemudian kembali lagi ke tadi Kak, terkait yang protesa gigi kan nominalnya 1.100.000 Kak ya. Jadi itu sudah include untuk gigi atas sama gigi bawah ataukah maksudnya ada batasan ini jumlah giginya segini yang bisa ditanggung BPJS atau bagaimana Kak? Oh ya. Untuk protesa gigi itu sebenarnya ada 2 tarif penjaminannya, untuk FKTP dan untuk FKRTL. Nah, untuk protesa gigi yang dilakukan di FKTP itu maksimal penjaminannya adalah Rp1.000.000. Itu full untuk rahang atas dan rahang bawah. Satu rahang itu dijamin 500.000 dan rahang atas dijamin 500.000, rahang bawah dijamin 500.000. Jadi itu kita tidak menghitung berapa gigi Jumlah rahang atas, ya. berapa gigi, pokoknya satu gigi yang di protesa, satu gigi ya, kita menghitung rahang, bukan berdasarkan jumlah giginya. Nah, untuk protesa gigi yang dilakukan di rumah sakit itu maksimal penjaminannya 1.100.000. Untuk rahang bawah 550 dan rahang atas 550.000. Seperti itu. Berarti meskipun gigi kita misalkan
semuanya diganti itu dijamin kayak tidak dihitung ternyata hanya 3 gigi, 4 gigi. Hitungannya nggak seperti itu. Memang Jadi rahang memang berarti, dihitung berdasarkan rahang. Oh iya. Oke, baik. Jadi kalau yang terkait tadi yang protes alat gerak, itu contohnya apa saja, Kak? Apakah kursi roda sama tongkat itu termasuk juga protes alat gerak yang dijamin BPJS atau bagaimana, Kak? Ya, untuk protesa alat gerak itu contohnya itu adalah kaki palsu atau tangan palsu. Jadi kalau kursi roda, kemudian tongkat itu enggak termasuk. Berarti memang tidak dijamin juga tidak ya? dijamin. Hanya untuk kaki palsu dan tangan palsu. Seperti itu. Jadi ya sangat menarik sekali pembahasan kita hari ini. Namun karena kita dibatasi oleh waktu, jadi mungkin sampai di sini dulu podcast kita pada sore hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mungkin sebelum menutup, mungkin ada closing statement dulu dari Kak Marlin. Boleh Kak dipersilakan? Baik, untuk Sobat JKN, untuk mendapatkan alat bantu kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan, itu Sobat JKN harus mengikuti prosedur ya. Di luar dari prosedur itu, maka tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Ya, jadi Sobat JKN jangan lupa mengikuti prosedur jika ingin mendapatkan alat bantu kesehatan. Dan itu prosedur bukan aturan dari BPJS, tapi memang itu sudah peraturan dari Kementerian Kesehatan itu sendiri. Mungkin sekian podcast kita hari ini. Terima kasih Kak Marlin sudah menemani kita sore ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Selamat sore.